Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perlita Marcelia, saya dari kelas KSI 2A. Di sini saya akan menjelaskan hasil final project saya tentang desain UI UX tentang sistem pembelian dan pemesanan gas LPG. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari sistem ini. Perkembangan teknologi sekarang ini sudah berkembang sangat pesat, terlebih lagi dengan adanya komputer di mana informasi akan lebih cepat diperoleh. Hal tersebut semakin meningkat kualitas dalam bekerja. Proses yang terjadi pada saat pembelian ini masih dilakukan secara manual, sehingga terjadinya antrian panjang dan pembeli harus memenuhi persyaratan. Berikut adalah poin penting dari latar belakang sistem ini. Yang pertama, pelanggan dapat memesan gas kapan saja dan di mana saja, serta mendapatkan informasi real-time mengenai stok dan pengiriman. Yang kedua, sistem ini membantu distributor dalam mengelola persediaan LPG secara efektif, mencegah kekurangan dan kelebihan stok. Yang ketiga, memudahkan konsumen dalam melakukan pemesanan dan pembayaran secara online sehingga mengurangi waktu dan biaya operasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari sistem ini. Yang pertama, tujuannya mempermudah dan mempercepat proses pemesanan dan pembelian gas LPG. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dengan menyediakan sistem pemesanan yang mudah digunakan. Yang ketiga, mengelola persediaan gas LPG dengan lebih baik untuk menghindari kehabisan stok. Yang keempat, meningkatkan transparansi, transaksi, dan pengelolaan dan penjualan. Selanjutnya adalah manfaat. Yang pertama, pelanggan dapat dengan mudah memesan gas LPG kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, layanan yang lebih cepat dan responsif meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemesanan dan mengoptimalkan biaya operasional. Yang terakhir, meminimalkan kesalahan dan pencatatan dan pengiriman pesanan. Selanjutnya adalah landasan teori. Pada landasan teori ini, yang pertama adalah interaksi manusia dan komputer atau HCI. HCI adalah disiplin ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan komputer. Tujuannya adalah merancang sistem yang mudah digunakan dan meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kedua adalah information security dan HCI. Ini bertujuan untuk memastikan sistem yang aman tanpa mengorbankan kemudahan pengguna. Prinsip ini mencakup desain antarmuka yang memungkinkan pengguna menjaga keamanan data dengan cara intuitif dan minim kesalahan. Yang ketiga adalah HCIS Guidelines atau Human Computer Interaction and Security. Bertujuan untuk mendesain antarmuka yang memudahkan pengguna memahami dan mengelola aspek keamanan serta autentikasi dan perlindungan data. Yang keempat, UI UX. UI atau User Interface fokus pada desain visual dan elemen antarmuka seperti tombol, icon, dan tata letak. Tujuannya adalah untuk membuat tampilan yang menarik dan fungsional. Sedangkan UX atau User Experience berfokus pada keseluruhan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan produk. Ini mencakup aspek kenyamanan, kemudahan pengguna, dan kepuasan pengguna secara keseluruhan. Yang kelima adalah desain proses. Pada desain proses ini, yang pertama, kita mengumpulkan data tentang kebutuhan dan preferensi pengguna, merancang kerangka kerja dan alur pengguna, membuat prototipe dan antarmuka, menguji desain dengan pengguna untuk mendapatkan umpan balik. Yang terakhir, memperbaiki desain berdasarkan umpan balik. Dan landasan teori yang terakhir adalah prototype. Prototype adalah model awal dari produk yang digunakan untuk menguji konsep atau fitur. Ini dapat berupa sketsa, mockup, atau aplikasi interaktif. Prototype membantu tim pengembang mendapatkan umpan balik awal dan mengidentifikasi masalah sebelum produk diluncurkan. Nah, selanjutnya adalah metode design thinking dan user flow. Nah, pada metode design thinking yang pertama ada empatis,
atau berempati tujuannya untuk memahami kebutuhan dan perasaan pengguna. Yang kedua ada define atau mendefinisikan tujuannya untuk merumuskan masalah berdasarkan pemahaman yang diperoleh. Yang ketiga adalah mengembangkan ide. Tujuannya menghasilkan sebanyak mungkin solusi potensial. Yang keempat ada prototype. Tujuannya membuat model awal dari solusi untuk diuji. Yang terakhir adalah tes atau menguji. Tujuannya menguji prototipe dengan pengguna nyata. Nah, selanjutnya ada user flow. Yang pertama itu ada user flow low fidelity. Dari user flow ini, pertama user datang ke tempat toko atau pangkalan terdekat untuk membeli gas LPG. Kemudian, user melihat atau menanyakan kepada pemilik pangkalan tentang stok gas LPG, apakah masih ada atau tidak. Jika ada, pemilik pangkalan meminta persyaratan yakni KK atau KTP sebagai bukti bahwa sudah membeli. Kemudian, pembeli akan melakukan pembayaran secara cash kepada pemilik pangkalan. Nah, yang di bawahnya adalah user flow high fidelity. Dari user flow ini, pertama user masuk ke website dan berada di homepage. Setelah itu, user memilih gas LPG yang akan dibeli. Jika user ingin membeli, masukkan gas LPG ke dalam keranjang dan masukkan jumlah gas yang akan dibeli. Lalu, check out barang, masukkan opsi pengiriman, alamat tujuan, dan pilih metode pembayaran yang otomatis akan muncul jumlah pembayaran yang akan dibayar. Jika sudah selesai membeli opsi tersebut, tekan buat pesanan, akan muncul rincian pesanan yang akan diterima kepada user sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan oleh sistem. Nah, selanjutnya ada wireframe. Wireframe adalah kerangka awal sebelum halaman website atau sebuah aplikasi desain. Yang sebelah kiri adalah wireframe low fidelity, yang sebelah kanan wireframe high fidelity. Slide selanjutnya adalah prototyping. Prototype adalah rancangan awal dari suatu desain yang dibuat untuk mengevaluasi secara keseluruhan. Nah, ini adalah hasil desain saya pada gambar 6.6 image dan graphics. Website ini untuk memudahkan pencarian informasi sasaran pada suatu halaman, membuat halaman yang tidak terlalu ramai dengan item. Sedangkan yang 5.2 adalah search. Website ini memiliki menu pencarian yang memudahkan pengguna untuk mencari yang dibutuhkan dan menyajikan semua pilihan utama pada beranda. Sedangkan yang 5.1 homepage, website ini memiliki logo yang sesuai dengan kasus desain yang dibangun dan memungkinkan pengguna untuk mengakses beranda dari halaman lain maupun situs web. Ini saya menggunakan coloring warna hijau, putih, hitam. Selanjutnya adalah UI mobile, versi mobile. Tampilan pada UI mobile yang pertama adalah halaman beranda. Yang kedua ada halaman pemesanan. Yang ketiga ada halaman pembayaran. Yang terakhir adalah halaman profile. Selanjutnya ini adalah hasil evaluasi UI UX design bersama teman-teman saya yang sudah nilai dari hasil desain website saya. Yang di bawah itu adalah skala desain UI UX pembelian dan pemesanan gas LPG. Nah, kesimpulannya, desain UI UX yang inovatif memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menavigasi aplikasi, elemen-elemen seperti menu yang jelas, ikon yang informatif, dan proses pemesanan yang sederhana membantu menciptakan pengalaman yang nyaman dan efisien. Aplikasi yang menyediakan berbagai fitur penting seperti pencarian produk, detail produk, riwayat pesanan, dan pilihan metode pembayaran yang beragam. Ini memastikan bahwa pengguna dapat melakukan seluruh proses pembelian tanpa hambatan. Proses pemesanan dan pembelian yang dirancang dengan baik memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan transaksi dengan cepat. Pengurangan langkah-langkah yang tidak perlu dalam proses ini meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna. Pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan seperti detail produk, harga, dan status pesanan. Ini membantu pengguna membuat keputusan pembelian yang lebih baik. Adanya fitur untuk memberikan umpan balik memungkinkan pengembang untuk memahami kebutuhan pengguna dan meningkatkan aplikasi secara berkelanjutan.
Ini juga menunjukkan bahwa aplikasi peduli terhadap pengalaman penggunanya. Nah, yang terakhir adalah saran. Saran yang pertama, menambahkan fitur rekomendasi yang dipersonalisasi berdasarkan riwayat pembelian pengguna untuk meningkatkan relevansi produk yang ditawarkan. Yang kedua, melakukan optimalisasi performa aplikasi untuk memastikan kecepatan respon yang tinggi, terutama dalam pemuatan halaman dan transaksi. Yang ketiga, menggunakan notifikasi untuk memberikan informasi penting kepada pengguna seperti pembaruan status pesanan, promosi khusus, atau pengingat pembelian ulang LPG. Yang keempat, pertimbangan untuk menambahkan fitur komunitas atau forum diskusi bagi pengguna untuk berbagi tips dan pengalaman dalam menggunakan produk LPG. Yang terakhir, melakukan pengujian pengguna secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah usability serta untuk mengevaluasi kepuasan pengguna terhadap aplikasi. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.